Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria miskin yang dulu hanya jadi tukang parkir dan ditinggalkan kekasihnya, tiba-tiba kembali dengan status mengejutkan? Dari diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan, siapa sangka kini dia berdiri gagah sebagai pemilik sebuah mall megah. Bagaimana perjalanan hidupnya bisa berubah begitu drastis? Inilah kisah luar biasa yang wajib kalian. Malam itu, jalanan depan sebuah kafe kecil di pinggir kota dipenuhi kendaraan. Di antara riuh suara klakson dan obrolan orang-orang, berdirilah seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya. Peluh menetes dari keningnya saat ia sibuk mengatur parkir motor dan mobil pelanggan. Dengan rompi oranye lusuh dan peluit di tangan, Arman hanya bisa tersenyum meski penghasilannya pas-pasan. Setiap kali ada mobil mewah masuk, ia sering mendapat tatapan merendahkan. Ada yang bahkan melemparkan uang receh tanpa menoleh, seakan dirinya tak lebih dari bayangan jalanan. Namun Arman tak pernah membalas dengan amarah. Ia sadar, hidupnya memang jauh dari kata layak. Yang membuatnya bertahan hanyalah satu hal, cintanya pada Dina, kekasih yang telah menemaninya sejak bangku SMA. Dina adalah alasan Arman tetap semangat bekerja keras meski hanya sebagai tukang parkir. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, selama Dina ada di sisiku, semua perjuangan ini pasti akan terbayar. Namun, semakin lama, cinta ternyata tak cukup menjadi alasan untuk bertahan. Dina yang dulu penuh kasih, kini mulai sering mengeluh. Ia lelah hidup sederhana, apalagi teman-temannya banyak yang sudah menikah dengan pria mapan. Suatu malam, ketika Arman selesai bekerja, Dina mengajaknya berbicara serius di sebuah taman. Wajahnya dingin, suaranya tegas. "Men, aku capek hidup seperti ini. Aku nggak bisa terus jadi pacar tukang parkir. Aku butuh masa depan, bukan sekadar janji," kata Dina sambil menatap lurus ke matanya. Arman terdiam. Dadanya terasa sesak, namun ia mencoba menahan. "Aku berusaha, Din. Mungkin sekarang aku cuma tukang parkir, tapi aku janji suatu hari nanti." Dina memotong ucapannya. "Suatu hari nanti? Sampai kapan aku harus menunggu? 3 tahun? 5 tahun? Aku nggak mau buang waktu. Aku minta maaf, men, aku nggak bisa lagi." Kata-kata itu menghantam hati Arman seperti palu. Dina meninggalkannya malam itu, berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia pulang dengan langkah gontai. Sepanjang malam, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar kos yang sempit, sambil berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Kalau dunia ini hanya menghargai orang kaya, maka aku harus jadi kaya." Itulah titik balik hidup Arman. Hari-hari setelah perpisahan dengan Dina terasa seperti neraka bagi Arman. Ia tetap bekerja sebagai tukang parkir, tapi semangatnya nyaris padam. Senyum yang dulu ia paksakan, kini hilang sama sekali. Peluit di tangannya terasa berat, dan setiap kali melihat pasangan muda naik mobil mewah, hatinya seperti ditusuk berkali-kali. Namun, luka itu lambat laun berubah menjadi bahan bakar. Malam demi malam ia merenung, menuliskan rencana di buku catatan kecilnya. "Aku harus berubah. Hidupku tidak boleh berhenti di sini." Suatu ketika, saat menjaga parkiran, Arman berkenalan dengan seorang pria parubaya bernama Pak Surya, pemilik toko alat bangunan di dekat lokasi parkir. Berbeda dengan pelanggan lain yang meremehkan, Pak Surya justru sering menyapanya ramah. "Men, kamu rajin sekali ya? Pernah kepikiran buat usaha kecil-kecilan sendiri?" tanya Pak Surya suatu malam. Pertanyaan itu seperti menyalakan lampu di kepala Arman. Ia sadar, selama ini ia hanya menunggu keajaiban tanpa berani melangkah lebih jauh. Ia mulai menabung lebih giat, menyisihkan uang meski hanya sedikit. Ia rela mengurangi makan enak, hanya demi mengumpulkan modal. Tak lama kemudian, kesempatan emas datang. Pak Surya yang sudah menganggap Arman seperti anak sendiri, menawarkan untuk menjadi mentor sekaligus memberi pinjaman modal kecil. "Aku lihat kamu punya tekad. Modal bisa dicari,
Tapi tekad nggak semua orang punya. Cobalah buka kios kecil, siapa tahu bisa berkembang, ucap Pak Surya sambil menepuk bahu Arman. Dengan modal itulah Arman membuka kios kecil yang menjual minuman dan camilan di dekat terminal. Awalnya berat, karena banyak yang meragukan. Teman-temannya menertawakan. Bahkan Dina yang secara tak sengaja melihat kios itu hanya tersenyum sinis sambil berkata, jadi tukang parkir naik level jadi tukang jualannya. Kalimat itu menusuk, tapi Arman justru tersenyum kecut dan menjadikannya motivasi. Hari ini kamu menertawakan, besok kamu akan menunduk di hadapanku. Hari-hari Arman pun penuh perjuangan. Ia bekerja dari pagi sampai malam, mengatur parkiran sekaligus menjaga kios. Tidur hanya sebentar, tubuhnya lelah, namun semangatnya membara. Ia membaca buku bisnis bekas, menonton video tentang kewirausahaan di warnet, dan belajar mengatur uang. Perlahan tapi pasti, kiosnya mulai ramai. Keuntungan kecil bertambah sedikit demi sedikit. Dari 1 kios, ia bisa membuka 2 kios. Dari 2 kios, menjadi 4. Titik balik itu mengajarinya bahwa masa depan tidak ditentukan oleh hinaan orang lain, tapi oleh tekad untuk bangkit. Arman sadar, jalan menuju kesuksesan masih panjang. Namun satu hal pasti, ia tak lagi sekadar tukang parkir. Ia sedang menapaki tangga menuju sesuatu yang lebih besar. 4 tahun berlalu sejak Arman memulai kios kecilnya di terminal. Kehidupannya berubah drastis. Dari hanya 1 gerobak minuman sederhana, kini ia memiliki belasan kios yang tersebar di berbagai titik strategis. Arman bukan lagi sekadar pekerja keras, tapi juga seorang pengusaha muda yang disegani. Ia belajar bagaimana membangun jaringan dengan para pemasok, mengelola karyawan, hingga mengatur arus keuangan. Semua itu ia pelajari secara otodidak dengan bantuan mentor seperti Pak Surya yang selalu memberikan arahan. Namun kesuksesan tidak datang tanpa tantangan. Ada pesaing yang iri, berusaha menjatuhkannya dengan cara curang. Pernah suatu kali, kiosnya di pasar dibakar oleh oknum tak dikenal. Bukannya menyerah, Arman justru menghadapinya dengan kepala tegak. Ia memperbaiki kios itu lebih besar, lebih rapi, dan menarik lebih banyak pelanggan. Kalau mereka mencoba menghancurkan, aku akan bangun lagi. Dan kali ini lebih kuat, ujar Arman kepada karyawannya. Dari keuntungan yang semakin besar, Arman mulai berani melangkah lebih jauh. Ia tak hanya menjual minuman dan camilan, tapi juga merambah ke bisnis properti kecil-kecilan. Awalnya ia membeli sebidang tanah di pinggiran kota, lalu membangunnya menjadi ruko. Ruko itu disewakan, dan dari sana aliran pendapatannya semakin deras. Perlahan tapi pasti, Arman mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Bukan karena malu, tetapi karena waktunya sudah terisi penuh untuk mengelola bisnis. Ia tak pernah melupakan asal-usulnya, bahkan sering menyapa tukang parkir lain dengan ramah, memberikan motivasi agar mereka tidak putus asa. Nama Arman mulai dikenal di lingkaran bisnis lokal. Ia diundang dalam berbagai acara kewirausahaan, menjadi pembicara tentang kisah inspiratifnya. Dari tukang parkir menjadi pengusaha muda sukses adalah transformasi yang membuat banyak orang terperangah. Ironisnya, berita tentang kesuksesan Arman juga sampai ke telinga Dina. Suatu sore, Dina mendatangi salah satu kios besar Arman. Dengan wajah penuh ragu, ia mencoba menyapa, "Men, kamu luar biasa sekarang, aku bangga pernah jadi bagian dari hidupmu." Arman hanya menatap sekilas, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Din. Tapi semua ini lahir dari rasa sakit yang kamu tinggalkan dulu. Jadi, dalam arti tertentu, aku memang harus berterima kasih padamu." Jawaban itu membuat Dina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keputusannya dulu meninggalkan Arman adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun bagi Arman, masa lalu hanyalah pelajaran. Fokusnya kini adalah masa depan, dan ia tahu langkah berikutnya akan jauh lebih besar. Setelah sukses dengan kios dan properti ruko, Arman merasa waktunya telah tiba untuk melangkah lebih jauh. Ia tidak lagi puas hanya dengan bisnis kecil. Ia ingin membangun sesuatu yang akan dikenang, sesuatu yang membuktikan bahwa
tukang parkir, bisa berdiri sejajar dengan para konglomerat. Dengan tabungan dan keuntungan yang terus berkembang, Arman mendirikan perusahaan bernama Arman Group. Awalnya hanya berfokus pada kuliner dan properti, namun seiring waktu berkembang ke bidang lain, perdagangan bahan bangunan, logistik, hingga investasi. Namun semakin besar bisnis, semakin besar pula tantangannya. Arman mulai masuk ke lingkaran para pengusaha kelas atas, di mana persaingan jauh lebih sengit. Ada pihak yang mencoba menghalanginya dengan politik kotor, bahkan ada yang menawarkan kerja sama yang penuh jebakan. Suatu kali, seorang investor asing mencoba menipu Arman dengan kontrak palsu. Untungnya, pengalaman dan kewaspadaannya membuat ia segera sadar. Kalau dulu aku bisa bertahan dari ejekan dan penghinaan, masa sekarang aku takut dengan tipu muslihat? Tidak, aku harus lebih cerdas, gumam Arman dalam hati. Arman juga menghadapi tantangan dari dalam. Beberapa karyawan tidak setia, ada yang mencoba korupsi, ada pula yang meninggalkan perusahaan ketika menghadapi masalah. Namun Arman memilih membangun tim yang loyal dengan prinsip kejujuran dan kerja keras. Ia sering berkata pada para pekerjanya, "Kalau saya bisa mulai dari parkiran, kalian juga bisa naik kelas. Jangan pernah meremehkan pekerjaan kecil, karena dari situlah saya berdiri di sini." Kesuksesan Arman makin tak terbendung. Ia mulai membeli tanah di pusat kota, sebuah langkah berani yang membuat banyak orang terkejut. Di atas tanah itu, ia merencanakan pembangunan sebuah pusat perbelanjaan megah. Orang-orang menertawakan idenya, mengatakan bahwa membangun mal bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh mantan tukang parkir. Namun Arman hanya tersenyum. Dulu orang menertawakan kiosku. Sekarang, lihatlah kios itu jadi puluhan. Sama halnya dengan mal ini, suatu hari akan berdiri dan membuat semua terdiam. Proyek mal itu menjadi taruhan besar dalam hidupnya. Ia menginvestasikan sebagian besar modalnya, mengambil risiko yang bisa saja membuatnya jatuh. Tapi Arman percaya, keberanian adalah kunci dari sebuah lompatan besar. Dalam perjalanan membangun mall, Arman juga mendapat dukungan dari banyak orang yang dulu pernah meremehkan. Beberapa dari mereka, yang dulu menolak bekerja sama, kini justru datang menawarkan diri. Dan di tengah semua itu, kabar tentang Dina kembali muncul. Rupanya hidup Dina tidak semanis yang ia bayangkan setelah meninggalkan Arman. Suaminya yang kaya ternyata bangkrut, meninggalkannya dengan utang. Kini Dina hidup sederhana, jauh berbeda dengan dulu. Takdir seolah mempertemukan mereka kembali saat Dina melamar pekerjaan di salah satu perusahaan milik Arman, tanpa sadar bahwa ia akan berhadapan langsung dengan pria yang dulu ia tinggalkan. Arman terdiam sesaat saat melihat nama itu di berkas lamaran. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dunia ini memang berputar, dan kali ini, roda itu ada di tanganku. Hari itu, Arman duduk di ruang rapat lantai 15 gedung perusahaannya. Di atas meja, ada setumpuk berkas lamaran kerja yang harus ia tinjau. Seperti biasa, ia membaca satu persatu dengan teliti. Namun tiba-tiba matanya terhenti pada sebuah nama, Dina Putri. Tangannya terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Nama itu bukanlah nama asing. Itu adalah perempuan yang pernah menghancurkan hatinya bertahun-tahun lalu. Perempuan yang memilih meninggalkannya hanya karena ia seorang tukang parkir. Arman menutup berkas itu, menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Ada bagian dari dirinya yang ingin tertawa melihat ironi kehidupan. Dulu Dina meninggalkannya karena merasa ia tidak punya masa depan. Kini, takdir justru mempertemukan mereka dalam keadaan yang sangat berbeda. Keesokan harinya, wawancara dilakukan. Dina datang dengan wajah yang tampak letih, jauh berbeda dengan sosok anggun yang dulu selalu tampil percaya diri. Ia gugup ketika masuk ke ruangan, dan lebih kaget lagi ketika menyadari siapa yang duduk di kursi pewawancara. Arman? Suaranya bergetar, hampir tak percaya. Arman menatapnya tanpa emosi, hanya dengan senyum tipis. "Silakan duduk, Dina. Kita mulai wawancaranya." Ruangan hening. Dina berusaha menjaga wibawanya, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa malu. Ia tahu,
pria yang dulu ia remehkan kini berada jauh di atasnya. "Ceritakan kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini?" tanya Arman dengan nada formal. Dina menelan ludah. Aku butuh pekerjaan. Hidupku berubah setelah suamiku bangkrut. Aku harus mulai dari awal." Arman hanya mengangguk, mencatat sesuatu di kertasnya. Dalam hatinya, ada pergolakan besar. Bagian kecil dari dirinya ingin membalas dendam dengan menolak Dina mentah-mentah. Namun bagian lain teringat masa lalu saat ia begitu mencintainya. Setelah wawancara berakhir, Arman menutup map berkas itu dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Kami akan menghubungi jika sesuai kriteria." Suaranya tegas, tanpa memberi petunjuk apapun. Dina keluar dengan langkah pelan, wajahnya tertunduk. Ia tahu, keputusan kini ada di tangan Arman. Malam itu, Arman duduk sendirian di kantornya. Ia menatap berkas lamaran Dina sambil bergumam, "Inilah hidup. Dulu aku yang kau tinggalkan, sekarang kau yang mengetuk pintuku." Namun bagi Arman, keputusan bukan sekadar soal dendam. Ia sadar, inilah ujian terbesar. Apakah ia akan jatuh ke dalam godaan membalas sakit hati, atau menunjukkan bahwa ia sudah jauh lebih besar dari itu. Dan sementara pikirannya berkecamuk, proyek pembangunan mall terus berjalan. Gedung setinggi 8 lantai mulai menjulang di pusat kota, menjadi simbol kebangkitan seorang mantan tukang parkir. Tak lama lagi, pintu grand opening akan dibuka, dan seluruh dunia, termasuk Dina, akan menyaksikan bagaimana seorang pria yang dulu diremehkan, kini berdiri di puncak kejayaan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun perjuangan, kerja keras tanpa henti, serta pengorbanan yang tak terhitung, mall megah milik Arman resmi berdiri di pusat kota. Nama, Arman Plaza, terpampang besar di bagian depan, dikelilingi lampu yang menyala terang benderang. Malam grand opening itu, undangan dari berbagai kalangan hadir. Pengusaha, pejabat, artis, bahkan masyarakat umum memenuhi halaman. Musik meriah, kembang api meledak di langit, dan cahaya lampu sorot menari di udara. Arman berdiri di podium utama dengan jas hitam elegan, tersenyum tenang namun penuh wibawa. Dalam pidatonya, ia berkata lantang, "Banyak yang meremehkan ketika saya hanya seorang tukang parkir. Banyak yang mengira saya tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Tapi malam ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar dan mimpi tidak mengenal batas." Arman Plaza adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil selama kita mau berjuang. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Kamera televisi meliput setiap detik acara itu. Di antara kerumunan, Dina berdiri dengan wajah yang sulit diartikan. Matanya berkaca-kaca, antara kagum, menyesal, dan tidak percaya. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pria yang dulu ia tinggalkan kini menjelma menjadi sosok yang berdiri di puncak kejayaan. Setelah acara resmi selesai, Dina memberanikan diri mendekat. "Men, aku," suaranya lirih, nyaris tenggelam di tengah keramaian. Arman menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Senyumnya ramah, tapi dingin. "Terima kasih sudah datang, Din. Hidup memang berputar. Kamu pernah memilih jalanmu, dan aku pun memilih jalanku. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu." Kalimat itu singkat, tapi jelas. Dina hanya bisa menunduk, menyadari bahwa kesempatan sudah benar-benar hilang. Balas dendam Arman bukan dengan amarah atau hinaan, melainkan dengan kejayaan. Malam itu, Arman berjalan masuk ke dalam mallnya yang megah. Suara langkah kakinya bergema di lantai marmer yang berkilau. Dari tukang parkir yang diremehkan, ia telah menjelma menjadi pemilik sebuah imperium bisnis. Dan di dalam hatinya, Arman berbisik, "Aku sudah membuktikan, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Lampu mall terus berkilau, menjadi simbol perjalanan hidup seorang pria yang bangkit dari keterpurukan dan membalas dendam dengan cara yang paling elegan, kesuksesan.